Mau setuju atau enggak, catatan sejarah udah mencatat kalau Blink-182 adalah salah satu band yang paling berperan dalam perkembangan popang hingga bisa mendunia dan besar seperti sekarang. Ketika Blink-182 memulai karir mereka di awal 90-an silam, istilah popang memang belum populer seperti sekarang guys. Sebutan punk rock dirasa yang paling pas untuk melabeli musik yang mereka sajikan saat itu. Dan ya, kita nggak perlu membahas panjang lebar tentang popang dan punk rock. Di video ini, gue bakal membahas perjalanan Blink-182 dari awal terbentuknya sampai sekarang. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena support dari kalian akan mendukung perkembangan channel ini. Sebelum dikenal dengan nama Blink-182, di awal karirnya pada tahun 1992 silam, Tom DeLonge, Mark Hoppus, dan Scott Raynor menamakan diri mereka sebagai Blink. Terus kenapa ditambah 182? Waktu itu ternyata udah ada band bernama Blink asal Irlandia, makanya mereka bertiga kompak menambahin 182 tanpa ada makna khusus. Setelah merilis album perdana, Blink-182 makin sering dapat tawaran manggung guys. Gak hanya di sekitar California, tapi gigs luar kota di Amerika Serikat juga udah mulai berdatangan. Setiap Blink-182 manggung, pasti bakal penuh banget guys. Makin dikenalnya Blink-182, gak lepas dari peran manajer pertama mereka, yaitu Rick DeVoe yang punya link luas dan nongkrong bareng dengan NoFX, Pennywise, sampai The Offspring. Nah, foto ini sendiri diambil ketika Blink-182 baru saja merilis album perdana mereka, Cheshire Cat, yang lahir pada 1995 silam. Seiring berjalannya waktu, ternyata jodoh Scott dengan Blink-182 nggak bisa berlanjut guys. Pada tahun 1999, Scott dipecat oleh Tom dan Mark karena ketergantungan doi akan alkohol udah parah banget. Pas lagi mabok, kelakuan Scott ngaco parah dan ini bikin dua temannya gerah. Nah, seketika Scott di-kick, Travis muncul sebagai penyelamat guys. Asal tahu saja, ketika menggantikan Scott, pertama kali Travis hanya butuh waktu 45 menit untuk menghafalkan 20 lagu Blink-182. Jago banget ya, Travis. Masuknya Travis benar-benar buat hoki Blink-182 meningkat guys. Album ketiga mereka yang direkam gak lama setelah Travis masuk benar-benar sukses. Duit berdatangan dari job manggung sampai lagu-lagunya yang jadi hits dan bisa terdengar di berbagai belahan dunia. Fix, Blink-182 udah dikenal mainstream. Yap, album ketiga itu berjudul Enemy of the State yang dirilis pada Juni 1996 dan berhasil melahirkan single-single seperti What's My Age Again, All the Small Thing, dan Adam Song. Gak ada yang menyangka guys kalau Neighborhood yang dirilis pada 2011 silam adalah album terakhir Tom DeLonge sebagai personil Blink-182. Internal yang semakin memanas, belum lagi soal duit-duitan di band dan banyak side project para personil di luar band lah yang menghancurkan Blink-182 secara perlahan. Dimulai dari hiatus dengan waktu yang belum ditentukan sampai akhirnya Tom benar-benar dipaksa cabut dari Blink-182. Setelah Tom akhirnya nggak di Blink-182 lagi, Mark dan Travis masih terus bekerja keras agar band yang mereka perjuangkan dari zaman batu itu masih berjalan lagi guys. Sampai akhirnya lewat proses audisi internal, nama Matt Skiba muncul pertama kali di Maret 2015. Waktu itu Skiba jadi additional Blink-182 ketika tampil live setelah Tom cabut. Sampai setahun kemudian ketika album terbaru Blink-182 California dirilis, Skiba dipastikan sebagai personil tetap Blink-182 hingga waktu yang ditentukan. Bersama Matt Skiba, Blink-182 berhasil mengerjakan dua album terakhir di antaranya California di tahun 2016 dan Nine di tahun 2019.
Pada tahun 2021 silam, kabar kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182 rumornya sudah mulai berhembus guys. Rumor itu diperkuat setelah ketiganya beberapa kali terlihat bersama setelah Mark Hoppus didiagnosis dan dinyatakan sembuh dari kanker, hingga muncul spekulasi ketiganya berniat untuk reuni. Akhirnya kembalinya Tom DeLonge diumumkan secara resmi oleh Blink-182 guys. Melalui sebuah unggahan di Instagram, mereka mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan jumlah fan yang mengungkap kerinduannya kepada Blink-182 tempo dulu. Kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182 menjadi latar belakang utama dari perilisan album One More Time pada tahun 2023 lalu. Kembalinya DeLonge juga menandai reuni penting bagi trio legendaris ini setelah sebelumnya sempat vakum. Album tersebut sukses besar, mencapai puncak tangga lagu Billboard 200, menjadi album ketiga Blink-182 yang meraih posisi nomor 1 setelah Enemy of the State pada tahun 1999. Ya, demikianlah video perjalanan singkat dari band popang paling berpengaruh di dunia. Kira-kira video dari band mana lagi yang akan gue review kisahnya ya guys? Silahkan komen di bawah. Dan salam terakhir dari gua, salam garpu somai.